Selamat datang di Creatives dan ini adalah channel investasi. Disclaimer dulu ya, kami bukan expert di bidang investasi, tapi kami hanya mau berbagi pengetahuan mengenai investasi. Perkenalkan, nama gue Chris. Saya Boy. Gua Doni. Saya Nubi. Gua Adi. Hari ini kami akan membahas tentang pengalaman kita ya di dunia investasi, gimana kita awal-awal itu bisa masuk ke dunia investasi. Nah, dari gue dulu ya. Gue itu mulai investasi pertama kali di tahun 2017. Jadi waktu itu gue habis latihan futsal di SMA gue. Terus teman gue tuh memang udah terjun di dunia investasi dulu. Dia cerita-cerita kalau dia itu investasi dan dia mulai dari SPM. Nah itu jadi gue pertama kali itu mulai dari SMA. itu udah kuliah tapi masih main ke SMA, semester awal, gitu. Tahun kedua tahun ketiga lah. Kalau lu dari SMA 2017 masih muda banget. Iya. Kebetulan umur saya masih 17 memang. Pas banget ya berarti. Gitu. Jadi gue mulai investasi itu dari sekolah pasar modal. Waktu itu ada sekuritasnya, udah tutup sekarang ya, udah bangkrut gitu. Apa tuh? Nggak boleh di-spill ya? Janganlah, jangan, genak. Jangan ya. Kalau lu gimana? Kalau gua sih dari kampus dulu ya. Jadi saya dulu Memang Anda setiap berbicara ada yah-yahnya. nanti akan coba dikurangin. Jadi dulu itu saya kuliahnya itu di GBK ya, di samping. Oh, di GBK. samping parkiran. Enggak. Saya Jadi parkiran. di situ dulu ada Jual es. kampus. Ada Coldplay sih. Ada cabang kampus kami ya. Oke. Saya kampusnya STY Unisado Guna Business School. Gak apa-apa nih disebut. Apa itu? SDI. Jadi sekolah tinggi ya. Oh. Ya, sekolah tinggi. Gak apa-apa Nah, disebut nih. Lu bener-bener ntar lu maluin kampus lu. Gak yakin. Ini belum mulai kan? Udah mulai. Lanjut. Jadi gua dulu di sampingnya itu kan ada Bursa Efek. Enggak usah Iya. sebutin namanya. Oh iya. Udah gak apa-apa. Lanjut. Nanti di pip gitu. Jadi dulu gua kalau ada event-event di Bursa Efek suka ikut seminar ya. Kalau lu nyari makan gratis pasti Ya, kan. iya. Karena saya kan anak kuliah juga ya, perantau anak kosan, jadi sekalian cari makan gratis, dapat ilmu juga. Emang dapat ilmunya? Dapat ilmunya. Buktinya sekarang saya di pasar modal. Nah terus mulai investasinya itu karena apa? Nah, dulu itu gua karena udah sering ikut seminar, wah menarik juga nih ya. Orang-orang ikut di sana biasanya stylenya kayak hedon gitu. Iya, ya, apalagi itu kan di Jaksel. Jadi saya bertanya ini caranya gimana nih ya. Jadi dulu saya habis itu nonton YouTube juga seperti itu. Gokil. 2000 berapa tuh? 2017. Oh sama. Masih Sama. Iya. 2017 lu udah sering nontonin YouTube. Udah nonton dulu, nontonnya 2017. Umur berapa itu? Umur Enggak usah. rahasia. Tapi dulu itu masih muda banget. Ya, masih muda Masih lah. muda banget dulu ya. Sorry, agak sensi kalau nanya. Iya. Ntar gak ada yang suka Don. Oke, jadi terus buat akunnya itu pas kapan? Nah dulu itu habis itu gua ikut seminar juga, ada satu sekuritas di Jakarta Selatan juga. Nah di situ saya buka akun dengan minimum deposit awal itu 500.000. 500.000. Sekuritasnya apa? Mau disebut? Nah, nggak usah ya. Kecuali nanti di ini kita ya sponsorin. Oh iya, kerja sama. Guys, lu baru channel baru mau kecambah. Oke. Sudah itu depo 500.000 lagi. Barangkali ada yang mau ini. Iya. Iya kan? Kalau lu Don gimana? Oke, gua mungkin dari awal sejak lulus ya SMA. Nah, itu kan ada space libur panjang ya. Nah, saat itu libur panjang nonton tuh di konten YouTube, tiba-tiba muncullah salah satu influencer yang mungkin sekarang udah sangat hype banget tuh sampai saat ini gitu. Jangan disebut, nggak di endorse kan? Oke. Nah dari situ gue mulai terpancing tuh, kok dia bisa menghasilkan passive income nih. Dari selain dia bekerja, dia juga uang itu bisa bekerja juga menghasilkan uang.
Nah dari situ mulai belajar pelan-pelan tuh apa itu investasi, terus pelajarin masing-masing produknya dan mulai Berarti- mencoba tuh. Berarti itu waktu lulus SMA ya, baru-baru banget lulus SMA, belum masuk kuliah. Berarti Iya benar. masih covid dong ya. Sebelum. Belum apa. Jangan gitu dong, kelihatan dong. Mau ngukur usia orang. Mentang-mentang paling senior di sini. Udah kelihatan kan dari baju kan kelihatan. Lu pakai batik sendiri. Kelihatan. Habis kondangan apa gimana? Iya. Tadi habis ada undangan. PNS bolos. Sponsor. PNS bolos. Makan gratis. Itu yang paling benar. Terus gimana? Oke, nah dari situlah mulai mencoba untuk belajar lebih dalam lagi, mengulik. Oh ternyata ini bidang yang asik, gua minatin juga nih. Oh jadi baru lu kuliah sesuai pasar modal. Kalau kuliah sebenarnya emang dari awal tuh di ekonomi gitu fokusnya. Cuma karena ada investasi semakin menguatkan gua nih untuk kuliah di ekonomi. Oh jadi awalnya tuh udah keterima di ekonomi, terus kenal investasi, malah makin semangat buat ekonomi. Iya, bener banget tuh. Oh, Ternyata di kuliah nggak diajarin. Nah di kuliah itu nggak diajarin. Diajarin. Iya. Jadi nggak semua materi kuliah itu dipakai malah sampai saat ini. Jadi main saham aja nggak usah kuliah, apa gimana? Aduh, dua-duanya dong tetap jalan. Oke. Kalau lu gimana, Pak? Jangan panggil Pak. Ah iya. Nggak enak. Kalau lu gimana, Adek? Enggak, gua karena memang jujur gua kuliah gua tidak ada sangkut paut sama ekonomi. Jauh banget bahkan. Iya. Wah ini menarik nih. Menarik ini. Enggak, karena jadi Jurusannya apa tuh? gua jurusan biologi. Biologi. Nyimpangnya kan jauh kan? Belajar ikan. Iya, ya belajar kan? tumbuhan. Manusia. Iya, cuman gue tahun 2017 mempunyai ketertarikan dengan pasar modal. Awalnya tentang investasi sih lebih tepatnya. Karena ada satu buku yang gue bacanya pun nggak sengaja. Bacanya nggak sengaja. Nih, maksudnya ada nih sini nih. Judulnya apa tuh? Mantap nih ya. Penasaran nih kita. Oh, Rich Dad Poor Dad. Nih, Bukunya mungkin buku yang banyak udah di itu ya, udah di. Ini nggak ada endorse ya? Iya, tapi maksud gua Bestseller untuk kita yang bukan di tentang keuangan, buku ini tentang melek tentang uang. itu bukunya Roy Kiyoshi ya? Iya, Kiyosaki. Kiyosaki. Oh, Kiyosaki. Kiyoshi mah. Ternyata selain paranormal dia menulis buku. Dia juga. Enggak, jadi buku ini yang mengubah gua mindset tentang uang, bahwa uang itu punya cara kerjanya sendiri yang tidak diajarkan di sekolah. Buku ini bagus banget menurut gua untuk perantara lu menemukan tentang uang itu, karena dia membahas secara saklek tentang aset dan liabilitas. Jadi lu jangan sampai salah apa itu aset, apa itu liabilitas. Jadi jangan sampai kan orang bilang nanti beli sesuatu itu aset, beli sesuatu itu aset. Lu harus lihat dulu dia tuh liabilitas atau aset. Nah, buku ini ngajarin itu. Gua yang ngubah hidup gua tentang keuangan ya ini. Ini bacanya pas waktu kuliah berarti. Iya, dan gue beruntung menurut gua baca ini ketika kuliah gue udah mau berakhir. Kalau di tengah-tengah mungkin gue berpikir bahwa ternyata uang tidak seperti itu. Nah, tapi karena gue bacanya udah di akhir, jadi ya selesaiin dulu kuliahnya dengan baik. Gitu. Wah menarik sekali. Saya Menarik sekali ya. Cerita inspiratif. Dari Itu- bapak kaya apa tuh ceritanya? Itu Rich Dad. bapak kaya bapak miskin. Iya benar. Benar. Bapakmu? Bapakmu bapakku. Terus bikin akunnya itu kapan? Langsung bikin 2017. Langsung bikin. Karena ketertarikan dengan itu ya dimulai dari hal yang bisa kita jangkau ya. Kalau beli ruko untuk jadiin investasi karena disewain, ya mungkin uangnya nggak sebesar itu. Jadi di kantong mahasiswa ya dimulainya dengan saham. Kenapa tidak reksadana? Karena reksadana tidak bisa dimainkan.
Hmm. Ya, karena berpikirnya waktu itu supaya perputarannya cepat. Jadi makanya larinya ke saham. Makanya langsung 2017 bikin akun. Berarti di awal investasi langsung cuan terus dong, Pak? Enggak seperti itu, Mas. Siapa sih nama Anda ini tadi? Karena kan tadi katanya Ya, kan dia mau tapi gue dimulai dari 2018 itu kalau udah yang lama investasi itu tahu salah satu bullish dari market kita ya. Itu dalam sebulan gue pernah 200%. Wih, gokil. Tapi trading ya. Wih, mantap. Sudah itu kan tahu Ya. sendiri lah ya. Kalau sampai sekarang masih itu ya udah kaya lah ya. Udah bisa sebulan. Enggak tentang kaya dan miskin itu tidak bisa diungkapkan. Wih, Dengan kata-kata ya. Iya. Dengan uang. Karena mungkin contoh gini deh, 10 juta mungkin 10 juta bagi orang itu sebuah yang besar. Iya. Mungkin ada juga bagi orang kecil ya. Jadi tergantung perspektifnya masing-masing. Relatif. Iya, relatif. Yang penting itu sudah ngebuat lu berdiri di kaki lu sendiri itu jauh lebih baik. Gitu. Di. Oke, kalau lu gimana, Di? Iya, sebenarnya gua karena nasib ya. Jadi awalnya itu sebenarnya nggak ada mau main-main saham ini engineer. Cuman waktu dan kondisi membuat harus kita cari uang. Berarti ini waktu udah lulus kuliah ya, udah kerja. Belum, masih waktu itu skripsi lah. Skripsi, oke. Dan waktu itu udah ikut program wajib sekolah sampai S2, wajib Oh, program kampus. program dari kampus. Pemerintah wajib S2. Iya. Jadi Perasaan masih 12 tahun. jadi kan repot kan, mau cari uang nggak boleh kerja. Oke. Iya kan, mau nggak boleh kerja, akhirnya jualan lah apapun. Cuman ya dari situ kita cari tahu uang kan. Oh ternyata uang bekerja begini. Pertama masuk dulu di instrumen emas, nggak bagus nih, kecil, reksadana kecil. Nah saham ternyata bagus. Di 2017 tuh bikin saham. 2017. Rata-rata di 2017. Itu- Belum setahun 60% lah, lumayan lah. Itu berarti langsung buat akun di situ ya. 2017, cuman mulai cari uang 2016 lah. Tapi kenal ke sahamnya itu dari mana? Cari otodidak, jadi dari pertama jualan, terus hasil duit ini mau dikemanain? Masa foya-foya gitu kan? Kayak gitu. Cari-cari channel YouTube apa dari YouTube, internet, Tapi nggak ada kayak influencer dari enggak campur ada. semua aja ya. Enggak ada. Waktu itu literasi lebih banyak sih dia baca-baca. Oke. Gitu ceritanya. Oke, jadi begitu ya ceritanya. Kalau memang kita beda-beda, cuman rata-rata sih kenal dunia investasi itu dari zaman-zaman kuliah gitu. Jadi kalau kita lihat memang tahun-tahunnya ya sekitar tahun-tahun ya 2017, 2018. Ya itu memang kalau kita lihat banyak banget influencer-influencer saham, konten-konten tentang investasi itu muncul di tahun-tahun itu. Mungkin itu juga sebabnya kita jadi banyak di Tapi tahun itu. yang gue mau tanyain, kenapa lu bertahan? Oke, kalau bertahan sebenarnya pertama kali itu kan kita nggak mungkin ya. Mungkin kita ada yang namanya beginner luck. Jadi kita di awal itu investasi ada cuan gede, tapi setelah itu biasanya butuh rugi, butuh waktu buat nemu stylenya sendiri. Nah, sebenarnya kenapa bisa bertahan itu karena suka karena kita nggak ngomongin cuannya ya. Menarik aja gitu, ada tantangan tersendiri kalau kita analisis, ternyata analisis kita benar. Nah itu tuh yang biasanya bikin nagih, ya kan. Tapi kalau tanpa analisis bisa juga benar kan, tapi itu ya kita sebut agak gambling gitu, gambling. Nah ini yang bikin nagih, yang bikin kita pengen tetap di saham kayak gitu sih, gitu kan. Apalagi kalau kita udah ngerasain cuannya nih. Udah bisa buat beli ini, beli itu. Mau makan apa gitu ya. Makan apa? Dengan trading. Iya benar. Kalau gua karena nyangkut. Aduh. Serius. Kenapa gua jadinya beneran banting setir? Karena gua nyangkut. Nyangkut di atas, Pak. Kalau nyangkut. Kalau di bawah itu bukan nyangkut, namanya floating profit. Oh iya, sorry. Nyangkut di bawah maksudnya. jadi gini. Ketika 2018 market bullish, 2019 market kita jelek. Iya. Nah jadi karena gue mengakui bahwa gue sampai sekarang ilmu gue kurang, makanya gue terus belajar kan, karena gue nyangkut di salah satu saham, dia sampai ke gocap, karena gue belinya juga di range
bermainnya sahamnya yang volatil kan. Nyangkut, dan karena nyangkutnya lama terus gue berpikir berarti gue bodoh. Bodoh berarti gue harus cari ilmu. Nah gue berpikir gimana caranya gue belajar sambil gue, karena gue secara tidak sengaja terpaksa untuk belajar lebih giat, supaya kenapa gue bisa memilih ini karena kan jual dan beli itu dari tangan kita sendiri kan. Benar. Iya, jadi gue merasa kenapa nih gue sampai ambil keputusan ini. Jadi gue gimana caranya belajar sambil mendapatkan gaji, ya berarti kerja di dalamnya. Makanya gue berarti cari tahu gimana cara di sekuritas, ya harus ngambil BPPE dan lain-lain. Makanya meskipun beda jurusan, gue coba untuk belajar lebih jauh. Justru karena pengen belajar lebih banyak di saham, akhirnya masuk ke perusahaan sekuritas. Iya, jadi gue berpikir bahwa belajar gue berarti harus langsung gue share, supaya karena belajarnya menurut gue jadinya double. Setelah gue pelajarin, gue ceritain gitu. Oke, menarik. Tapi lu pernah nggak merasa gagal dan akhirnya daripada mencoba lagi, kayaknya ini bukan buat gua deh. aja. Oh enggak, justru gue apalagi ketika pandemi kemarin kan justru karena masuk ketika market bullish. 2019 marketnya turun, 2020 marketnya crash lagi. Drop lagi kan di awal kan. Iya. Secara mental mungkin sangat down. Cuman gue berpikir bahwa karena gue udah nyemplung di dalamnya, udah basah lah, ya sekalian aja gue berenang gitu. Jadi gue harus mempelajarin kenapa ini bisa terjadi gitu. Karena merasa bahwa diri selalu kurang, ya setiap keputusan pasti dampaknya setelah kita alamin bahwa ini penyebabnya. Jadi gue coba bertahan aja, yang penting gue masih bisa makan dan tidur dengan nyenyak. Dan kita semua sama-sama yakin kalau pasar saham ini real ya, nggak tiba-tiba hilang gitu. Iya, nah itu. Gitu kan. Jadi nggak mungkin tiba-tiba uang 10 juta tiba-tiba besok langsung hilang. Kan itu. Atau tiba-tiba bursa tutup semuanya gitu kan. Sabtu Minggu tutup sih. Oh iya. Iya sih. Sama tanggal merah juga. Sekarang juga udah tutup Ya. Iya. Gitu. Nah, kalau kalian pertama kali itu beli saham apa dan pernah cuan paling besar tuh berapa? Kalau gue dulu pertama kali itu beli saham BKSL. Soalnya waktu itu Kok bisa? nah itu dia. Jadi waktu sekolah pasar modal itu langsung praktik dan diinstruksikannya itu beli saham BKSL gitu. Itu waktu itu di harga 50. Gak ngerti lah waktu itu, ternyata 50 kan paling rendah ya. Itu cuma beli satu lot. Terus langsung beli, itu kayaknya beli di 51 deh. Jadi enggak yang gede-gede banget. Enak banget ya, beli 51 cuman turunnya 1 tik. Iya itu. Itu kayaknya dipom-pom juga sih waktu itu. Mungkin ya pematerinya udah pegang barang kali ya. Gitu. Terus kalau cuan terbesar sejauh ini sih masih dari Adaro ya waktu itu, karena manfaatin booming komoditas itu di 150%. Oke. Lumayan lah buat jajan-jajan dikit kan. Lo gimana? Kalau gua sendiri saham awalnya itu di BJTM. BJTM Jawa Timur ya, karena kan tadi kan di posisinya kan 500.000 nih. Jadi saham apa nih yang cocok buat yang bisa membeli saham ini. Nah, akhirnya dulu ketemu BJTM. Dulu belinya di harga sekitar 400-an ya. Jadi sekarang udah di 800-an. udah 800-an. Udah 100% berarti. Iya. Kalau masih ditahan. Tapi waktu itu udah jual. Nah, dari situ kayaknya menarik ini ya. Jadi dari situ saya coba masukin lagi lebih besar dan trading. Nah, cuman pas tradingnya malah rugi. Nah dari Kapok situ sebenarnya sempat kapok. Cuman seperti tadi juga. Jadi itu saya jadikan sebagai tantangan Tadi tuh siapa namanya? dengan rekan kita. Bung Dengan Bung Toel. Jadi sama persis merasa bodoh dulu gitu. Iya, saya juga merasa bodoh. Waduh, kenapa saya Tapi bisa tidak menyerah gitu Iya, ya. akhirnya itu dijadikan sebagai Motivasi. Motivasi. Cuan terbesar di mana? Itu kan memang agak lama ya, mungkin kurang lebih hampir setahun. Jadi memang BJTM secara satu saham yang paling besar, tapi kalau buat trading kalau diakumulasi
bisa sebulan itu 20 sampai 30%. Oh, tapi trading ya. Trading, Tiap trading. hari bolak-balik. Iya, saya ambil 5%, 10% atau 2%. Kalau BJTM waktu itu berapa persen? Saya jual itu di 80%-an sih. Iya, jadi emang itu Pas pandemi itu ya? pas pandemi. Berarti setelah saya pandemi naik. Iya, saya naik, saya jual. Akhirnya dulu itu saya ada tabungan. Saya masukin semua. Woi. Iya, waktu itu saya Masukin kemana? Pinjol. enggak, saya masukin di RDN. Oh. Akhirnya saya trading. Kalau Waktu di pinjol bukan masukin dong. tarik, ambil. Sudahlah. Bahaya. Ya, jadi waktu itu saya masukin hampir semua hilang. Hampir semua hilang waktu Kenapa? itu. Karena waktu itu kan saham lagi bullish, tapi setelah itu kan mulai turun ya kan. Dulu saya kena itu di saham Antam dulu ya. Antam itu kan infonya itu dulu bakalan ke 5.000. Yang dari 3.000 ya. Ah iya, nah saya masuk pas di pucuk banget tuh di 3.000. Paginya kan 3.000 tuh. Teh pucuk, teh pucuk, teh pucuk. 3.000 masuk, tahu-taunya langsung ARB. Enggak bisa keluar. Ini ya, ada berita ibu-ibu arisan. Nah, itu berarti lu sama dulu. Dan itu ARB Soalnya dia terus. ikut grup arisan waktu itu emang. Jadi itulah hampir semua modal habis. Soalnya gue waktu itu juga beli BJTM. Tapi sebelum pandemi, jadi nggak semurah sampai 400 sih, cuman 500, 600. Jualnya di 800-an juga. Sama ya. Gitu. Oke. Jadi itulah pengalaman investasi gua. Oke. Menarik banget ya. Oke, kalau lu gimana? Oke, kalau gua karena di akhir 2019 ya, pas itu di Desember 2019 itu saham pertama itu masih Telkom. Karena banyak influencer atau dari media itu nyaraninnya yang safety gitu, kayak Telkom, ICBP gitu. Nah, terus pas mulai masuk ke tahun 2020 yang mana itu tahunnya Covid itu gua banyak masuk di kayak SS, Antam, film. Dan pas Maret itu pas masih kuliah juga di jam kuliah Drop. itu pertama kali ngerasain yang namanya Cuan. Kosong, enggak drop itu marketnya. kosong, pusing, Iya, jadi nggak nafsu sampai makan. sampai bursa itu sempat suspend kan. Iya, satu iya. Gua order. kira dia demo di bursa. Kembalikan uang saya. Saya mahasiswa nih. Dan itu karena masih ini kan kuliah offline. Wah, ini market turun terus kan, keringet dingin tuh di dalam tuh. Nah, Sampai akhirnya jadi posisinya ngelihat pas lagi kelas berarti ya. Lagi belajar. jadi pas Lu orang kuliah lu buka Iya. aplikasi saham. Jangan dengerin dosen makanya. nah, karena ini ya banyak kepanikan di mana-mana, berita juga udah banyak muncul, akhirnya semua di sell tuh. Asus, Antam, bahkan sampai Antam itu 500 ya. Itu kita cut loss semua gitu. Jadi itu salah satu kejadian yang mungkin jadi pembelajaran sampai saat ini gitu. Pembelajarannya apa? Nah, pembelajarannya sekarang tentunya pilih saham itu nggak bisa asal gitu. Usul. Asal Itu juga usul. bisa asal usul. Dan harus yakin ya. Iya, Sahamnya benar. Sudah kita beli harus yakin. Padahal Antam aja gede, bisa hancur ya. Iya, Antam itu dari 2000 ke 500, bahkan sekarang udah 1.800. Bukan 500. 39 berapa? Oh iya, 396 apa? Itu kalau nggak cut loss itu makin dalam. Kayak itu kayak sebelah ini ya. Hilang duit kan. Iya. Tapi padahal kalau orang investor yang mungkin udah lama justru itu peluang. Iya. Peluang untuk Posisi. masuk Betul. di posisi harga yang murah. Nah, itulah. Oke. Kalau lu gimana? Gua lupa tadi ada satu hal. Jadi gua belajar saham jadinya barengan itu bertiga sama kakak perempuan gua. Sama ikan, sama kan biologi soalnya kan. Biologi kan. Kirain bareng gitu belajar ya. Jangan tiba-tiba punchline dong. Jadi bertiga kakak perempuan gua sama om gua. Ya, kami belajar bertiga nih. Kalau saham pertama gua dulu deposit pertama gua 1 juta. Itu dipencetin salesnya. Dia pencetin WSKT. Dipencetin. Itu kalau data di SID pertama itu saham pertama gua WSKT. WSKT waktu itu gua lupa lagi. 2000 kali ya.
Pokoknya dia nyontohin karena di aplikasinya gimana cara jual dan beli. Pokoknya dia contohin beli WSKT terus langsung dijual. Nah, gitu. Itu saham pertama. Tapi kalau misalnya saham pertama kali yang gue beli sendiri, gue lupa. Karena gue bilang belajar kan bertiga nih. Kenapa gue baru ingat? Dulu gue awalnya lebih suka dengan saham LQ45. Gue belinya PTBA, Telkom. Nah, 2 orang ini, paman gue sama kakak perempuan gue, belinya saham-saham yang volatil. Jadi kalau gue jualnya cuma 3%, 4%, mereka wah saya dapat 15%. Gue jadi merasa wah saya harus mencobain. Nyangkut. jadi gue merasa aduh gimana ya. Jadi dari situ mulai kalau return persen paling tinggi SMDR tahun kemarin itu hampir 120%. Tapi kalau misalnya gue masih ingat saham ARA pertama gue itu Bank Permata BNLI. Itu saham ARA pertama gue. Lanjut gimana Di? Iya, jadi sebenarnya gue tuh udah sama sih kayak investor pemula pada umumnya ya. Pertama kali main loss dulu. Jadi sebenarnya sedih juga karena kita butuh uang, cari uang dari bisnis, kumpulin dikit-dikit. Depo pertama 50 juta tuh hasil bisnis. Beda ya, yang lain depo 500.000, sebelumnya 50 juta. Beda Bang. Levelnya beda. 50 juta. Seminggu hilang 10%. Waduh. Sedangkan uang 5 juta itu Loss-nya itu 10 kalinya deposit boy. Oke, gimana? Iya, hilang 10%. Dan waktu itu namanya mahasiswa yang baru bisnis kecil-kecilan gitu ya. Apa aja dijualin tapi ya masih halal lah. Insya Allah ya, gitu. Merasa sedih lah kan. Gua 5 juta itu mungkin waktu itu sebulan ya. Ini hilang seminggu gitu. Cuman sama, merasa bodoh, terus belajar lagi lebih dalam. Ternyata apa yang dikatakan di internet tidak semudah itu saham. Beli saham blue chip aja pasti naik. Waktu itu 50 juta dibagi 5. Telkom, Indofood, ICBP, Waskita sama satu lagi Bumi waktu itu. Oh, ada Buminya. Ada Buminya. Itu Bumi udah naik atau masih di 50? Bumi lagi digoreng waktu itu 200-an. Jadi dia dari 500-an terus turun ke 200-an. Turun terus itu kan Bumi. Pokoknya itu loss lah banyak di situ. 1 minggu hilang. Cuman ya dengan uang yang ada kayaknya kalau nggak salah sekitar 2-3 bulan nggak berkembang, dapat uang bisnis top up lagi gitulah. Pokoknya sekitar udah mulai 80 juta. Nah di situ mulai keuntungan pertama dari PTPP. Beli langsung all in 80 juta kalau nggak salah. Sebulan 30%. Itu keuntungan pertama. Nah cuman keuntungan terbesar sih ada saham INKP. Itu 6 bulan Kertas ya? Kertas 6 bulan 180% waktu itu. Alin juga waktu itu. Cuman loss terbesar juga ada di 2 saham, di Foxel sama di Rajaya sih. Foxel itu apa? Foxel kabel. Itu parah sih. Jadi kita beli jualnya susah gitu. Nggak liquid. Itu parah itu. Kapok lah gitu ya. Jadi sekarang ya masih itulah terus lah, masih belajar terus lah. Namanya kita invest kan. Market juga berubah gitu. Yang gitu. Cuman ya kenapa bertahan karena udah merasa enak lah, udah mulai ada hasilnya juga. Gitu sih kira-kira. Oke, ya begitulah cerita dari kami. Semoga bisa dapat memberikan ya manfaat lah ya buat teman-teman semua. Sekian aja dari kami dan sampai jumpa di konten selanjutnya. Bentar. Minggu depan kita mau dibahas apa? Mau bahas saham, kan rencana kan tentang investasi nih. Iya. Investasi kan banyak dong. Ada reksadana, saham, obligasi. Bahkan kalau yang di atasnya saham ada forex, kemudian cryptocurrency. Nah, mungkin kalau ada mau kita bahas saham atau apa itu bisa sih. Iya. Saranin aja, siapa tahu kita biar di komen aja. ya siapa tahu bisa kita itu bisa kita bantu
Mungkin kita juga bahas buku, mungkin kalau mau tanya-tanya buku apa yang Buku bapak tadi kan. ya, Iya. Boleh itu. buku apa yang itu untuk menambah pengetahuan Iya, tentang boleh. keuangan. Buku bapak. Jangan lupa juga untuk follow Instagram kami. Instagramnya apa? Nah, dia lupa. Aduh. Creatives channel di sana ada sebenarnya ada juga ruang untuk kita berdiskusi di Telegram, itu bisa dikunjungin oleh teman-teman. Jadi kita bisa saling berbagi informasi di sana. Oke. Berarti nanti linknya dikasih di Boleh. Ya, nanti ada editor kita yang mahal itu nanti taruh di sini. Di sini nih. Iya. Pas di sini ya. Iya. Waduh. Iya. Oke. Oke, gitu aja dari kami dan sampai jumpa di konten selanjutnya. Bye bye. Terima kasih.